Halo teman, ketemu lagi di mata kuliah Inovasi Pemerintahan. Pada sesi ini kita akan lebih spesifik berbicara soal kepemimpinan inovatif. Ya. Kepemimpinan inovatif ini memang salah satu kajian yang menarik, ya, seiring dengan banyaknya kajian-kajian inovasi yang dilakukan oleh sejumlah kaum akademisi maupun praktisi pemerintahan. Kajian kepemimpinan ini kemudian sangat erat dengan inovasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dalam level daerah misalnya kita mengenal banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang kemudian berhasil mampu mengangkat dirinya karena dia memiliki kapasitas dalam rangka untuk melakukan inovasi. Yang kedua adalah pemimpin itu adalah aktor yang menggerakkan inovasi pemerintahan. Nah, ini saya kira penting poinnya karena di sejumlah daerah sebagaimana yang dilakukan oleh riset baik misalnya Jawa Pos Pro Otonomi maupun misalnya riset yang dilakukan oleh majalah Tempo dan majalah Gatra misalnya yang setiap tahun kemudian memilih dan memilah pemimpin-pemimpin daerah yang berhasil mengangkat daerahnya melalui program-program inovatif misalnya. Ya, sebagai ilustrasi misalnya di eranya Risma itu kemudian Surabaya sangat terkenal ya. Lalu di Bojonegoro itu ada Kang Yoto misalnya, lalu di Banyuwangi itu ada Aswar Anas. Lalu di beberapa tempat saya kira itu memiliki sebuah inovasi pemerintahan yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah pemimpin itu yang mampu melahirkan terobosan dan inovasi pemerintahan yang memang sangat berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Ya, jadi pemimpin yang hadir itu kemudian memang sengaja membedakan diri bahwa dia adalah bukan dalam bayang-bayang pemimpin sebelumnya, tetapi ini adalah pemimpin yang memang lahir untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan terobosan dalam rangka untuk memenuhi keinginan, kebutuhan masyarakatnya. Nah, itulah yang saya kira dalam beberapa tahun terakhir ya, mengutip misalnya pendapatnya Canfield ya, dia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu bukan terjadi tetapi dibuat terjadi. Nah, saya kira ini menarik bahasanya bahwa inovasi yang sedang berlangsung atau yang sudah sukses itu bukan karena itu memang sengaja dibuat oleh pemimpin, bukan ujuk-ujuk hadir dan kemudian orang mengatakan wah ada inovasi. Tapi sekali lagi saya katakan adalah bahwa inovasi itu hadir itu karena sengaja, karena hadirnya seorang pemimpin. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang mendorong pemimpin inovasi itu? Siapakah yang mendorong inovasi pemerintahan itu terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah? Itu kan pertanyaan yang penting dan krusial dan sangat mendasar untuk kemudian kita jawab untuk melihat misalnya proses inovasi yang selama ini terjadi di level daerah misalnya. Kedua adalah apa saja kontribusi pemimpin dalam inovasi pemerintahan. Nah, poin kedua ini saya kira menarik. Ya, seperti yang video yang sebelumnya saya katakan bahwa ada banyak pemimpin, tetapi dia hanya duduk sebagai posisi. Dia tidak mampu mengeksekusi dan tidak mampu bertindak. Nah, karena itu pertanyaan yang kedua ini menjadi relevan. Ya, apa kontribusi pemimpin dalam inovasi pemerintahan? Jika pemimpin itu tidak mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif misalnya, atau tidak mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan publik, atau misalnya terobosan dalam kebijakan yang pro rakyat, entah itu misalnya pengentasan kemiskinan, atau misalnya pemberian layanan kepada kawan-kawan yang yang kurang mampu, atau misalnya kawan-kawan yang memiliki keterbatasan ya fisik ya. Nah, itu kan kemudian kehadirannya kemudian dipertanyakan. Nah, pertanyaan ketiga adalah apa bentuknya?
Jadi ini penting ya, karena setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu selalu ada bentuknya, tidak bisa tidak. Baik itu kebijakan ekonomi ya, kebijakan politik misalnya, dalam konteks bahwa dalam musrembang itu misalnya itu harus menghadirkan sebanyak mungkin stakeholder. Semakin banyak yang diundang dan semakin banyak orang yang berdebat, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, maka kira-kira semakin demokratislah itu hasilnya. Ya. Oleh karena itu, kita harus melihat ke belakang bahwa proses inovasi pada level pemerintahan itu kemudian wujudnya banyak sekali. Ya. Bisa Anda ikut pemimpin itu membuat aplikasi online yang memungkinkan misalnya warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bisa juga misalnya melalui musrembang, bisa lagi misalnya partisipasi dalam pengambilan pembuatan kebijakan. Lalu bisa juga misalnya ketika warga itu kemudian diminta untuk berpartisipasi dalam mengkritisi ya kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk lain ya dari proses inovasi pemerintahan. Nah, tentu saja dalam melihat lebih jauh bahwa pemimpin inovatif ini juga memiliki karakteristik ya yang tentu saja berbeda dengan pemimpin secara umum. Ya, karakteristik yang pertama adalah pemimpin inovatif itu pandai merumuskan tindakan. Nah, ini penting ya. Nah, tindakan-tindakannya itu ya yang kemudian harus berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Ya. Dan tentu tindakan-tindakan yang diharapkan adalah tindakan-tindakan yang senantiasa untuk mendapatkan atau misalnya membawa perubahan-perubahan yang signifikan ya. Perubahan-perubahan yang signifikan dalam tata kelola demokrasi. Nah, yang kedua adalah karakter kedua dari pemimpin inovatif adalah mampu memobilisasi sumber daya. Nah, ini penting. Ya. Tentu sumber daya yang dia maksud di sini adalah banyak ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya ekonomi, ya. Ada tentu sumber daya misalnya yang bentuknya regulatif. Ya, bentuknya sarana dan prasarana. Ya, tentu saja ya kemampuan memobilisasi sumber daya ini tentu senantiasa diharapkan ya, karena sumber daya ini menjadi penting dalam rangka mengeksekusi sebuah kebijakan agar kebijakan itu bisa dirasakan manfaatnya masyarakat. Nah, yang ketiga adalah orientasi pada perubahan. Nah, ini karakter yang ketiga. Ya, seorang pemimpin yang inovatif, orientasinya selalu pada perubahan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana memecahkan masalah yang ada, lalu apakah perubahan yang dihasilkan itu mendapat manfaat, apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari situ, dan pada saat yang sama tentu ya pemerintah juga mendapat manfaat karena dia akan semakin diakui oleh warga bahwa pemimpin tersebut itu mampu bertindak ya. Karena itu di poin keempat ya dikatakan bahwa karakteristik pemimpin inovatif itu adalah yang bertindak memecahkan masalah. Pemimpin-pemimpin yang berhasil memecahkan masalah ya, masalah warga itu kemudian senantiasa dijadikan teladan bagi warga ya. Ada banyak pemimpin yang kemudian dia tidak mampu memecahkan masalah warga karena dia tidak bisa mendiagnosa ya penyakitnya apa yang dibutuhkan oleh warga, sehingga kebijakan yang dibuat dengan keputusan yang dibuat dengan persoalan yang ada di masyarakat kemudian itu tidak terconnecting ya. Padahal orang harus pahami bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah tentu ya akan memiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus senantiasa terkonek dengan kebutuhan oleh warga. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa indikator pemimpin inovatif? Nah, satu,
sikap terhadap realitas ya. Bagaimana dia bersikap terhadap realitas. Artinya seorang pemimpin ingin tahunya sangat tinggi. Ya. Masyarakat butuh, masyarakat butuh, kemudian pemimpin mampu menghadirkan yang diinginkan itu. Nah, itu adalah bersikap terhadap realitas ya. Jadi dia membuat kebijakan itu yang memang dirasakan dan itu adalah kebutuhan warga. Nah, yang kedua adalah memiliki persepsi tentang ya pemimpin. Artinya pemimpin itu harus mengambil tanggung jawab dalam mencari dan menyelesaikan secara baik. Ya, makanya ada orang mengatakan, ya, pemimpin itu jangan menghimbau dong. Ya, tetapi pemimpin itu harus apa? Harus bertanggung jawab, harus bertindak. Ya. Kurangi bicara, tetapi banyaklah bekerja. Itulah kata-kata yang senantiasa disampaikan Yusuf Kalla ketika dia berbicara di forum, bahwa tugas pemimpin itu adalah bukan banyak bicara dan mengeluh. Tetapi tugas pemimpin yang paling ideal adalah mengurangi pembicaraan, tetapi banyak bekerja, kemudian hasil kerjanya itu dinilai oleh warga. Apakah bermanfaat atau tidak. Nah, yang ketiga, indikator ketiganya adalah cara memimpin. Apakah dia terbuka atau toleran terhadap pandangan atau dorongan atau semangat inovatif ya. Jadi seorang pemimpin itu harus melangkahi, harus memiliki cakrawala gagasan yang ke depan ya, jangan ke belakang ya. Ya, ada bahasa lainnya bahwa pemimpin itu ya harus keluar dari rambu-rambu yang ada ya. Dia selalu memiliki cakrawala pikir yang terdepan ya. Nah, itulah yang diinginkan, dan dia selalu terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan. Nah, ini yang saya kira menarik. Karena perubahan itu ya, khususnya di inovasi pemerintahan ya, perubahan itu selalu hadir dan kemudian melawan arus besar dalam pemikiran. Oke, ya, jadi yang penting dilihat lagi dari seorang pemimpin adalah ketika dia selalu meletakkan diri sebagai inisiator dalam inovasi pemerintahan. Karena itu yang disarankan adalah ada 5 peran yang harus dimainkan sebagai inisiator. Pertama, terus melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Ya, mungkin kita saatnya juga mengadopsi slogan dari olahraga ya, tiada hari tanpa olahraga. Mungkin itu yang semangat itu yang kita harus ambil. Tiada hari tanpa inovasi pemerintahan. Itu saya kira adalah semangat sportivitas yang harus diadopsi ya oleh para pemimpin. Yang kedua adalah membuat sistem agar ya dia lebih sederhana ya. Jadi bukan sistem itu memperumit ya, tetapi kemudian sistem itu menyederhanakan pelayanan-pelayanan yang memang semestinya diharapkan oleh masyarakat ya. Lalu yang ketiga adalah pemimpin itu selalu berpihak kepada rakyat. Lalu pemimpin itu adalah solusi. Nah, ini penting saya kira. Ya. Bahasa pemimpin sebagai solusi bagi rakyat, saya kira ini memang penting untuk kita cerna baik-baik, karena ada banyak pemimpin itu yang bukan solusi bagi warga, tetapi jadi beban dan masalah. Nah, ini yang penting. Dan yang terakhir adalah pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin adalah pelayan warga, pemimpin adalah pelindung warga, dan pemimpin adalah bagaimana membawa kekuasaannya itu agar dia lebih dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, pemimpin dengan rakyat itu satu kesatuan dalam kerangka untuk melakukan inovasi pemerintahan secara bersama-sama. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.